Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur dimanapun berada, terima kasih atas waktunya yang sudah mampir di channel saya, channel Kang Mas Ray Kumala. Terima kasih juga like-nya, jempolnya, sama subscribe-nya. Terima kasih sekali. Channel ini terbangun atas dukungan sedulur-sedulur semua. Hari ini seperti biasa saya buat konten ketika anak saya sedang tertidur. Salam coffee lover dulu lah. Ayo, monggo kita ngopi berjamaah. Temanya tentang bagaimana cara menghentikan berisiknya, cerewetnya otak kita. Kan ada tuh kadang mungkin sedulur semua sering dengar kata-kata suara hati, kata hati, tapi sebetulnya enggak kok. Hati itu enggak berkata-kata. Yang berkata-kata dan bahkan cerewet itu pikiran kita. Nah, terutama akan sangat sulit ketika kita sedang melakukan ibadah. Kemana-mana tuh pikiran kita. Ada mikirin motor lah, ada mikirin temen lah, urusan-urusan lain, semuanya tergabung menjadi satu. Karena pada dasarnya otak kita itu seperti komputer kali ya. Kalau di yang suka-suka ngedit multimedia itu kita kenal, di situ ada layer 1, layer 2. Itu mungkin lebih mudahnya layer itu seperti lembaran-lembaran kerja. Itu berpikir ini, berpikir itu, berpikir ini. Ya memang sih masih bagus beribadah pikiran jalan-jalan ketimbang jalan-jalan tapi tidak ibadah, kan begitu. Artinya masih bagus ya, masih diuntungkan. Lantas bagaimana cara, nggak tahu ya, ini sistematis atau metode, nggak tahu lah. Beberapa kali tahapan-tahapan untuk mencapai itu memang agak sulit banget untuk menghentikan pikiran kita. Itu otomatis terhubung dengan banyak hal, karena adanya koneksivitas dengan panca indera kita. Tersimpan di dalam memori otak kita, dan kapanpun itu akan muncul tanpa diduga. Ya ini sih dari pengalaman saya sendiri. Jadi ketika melakukan ibadah, misalnya ketika saya sedang sholat, jangan buru-buru sholat, jangan buru-buru mau kelar, jangan eman-eman, itu sayang itu. Karena kita ibadah itu kan, mau sholat itu kan mau menghadap, segala sesuatunya mesti dipersiapkan. Jadi habis ambil wudhu, berdiri tegak, santai dulu, relax dengan menarik nafas, relax sampai ketemu relaxnya, baru takbir. Pertama-tama memang agak susah, dari tiap-tiap bacaan nggak usah buru-buru. Cuma metode ini jangan dilakukan pada sholat jamaah di masjid, jangan dilakukan pada pas lagi sholat sendiri aja. Jadi kita bisa mengamati keluar masuknya nafas di dalam diri kita. Amati terus
amati terus. Ini kan metode ya, berawal dari situ agar kita terfokus. Artinya pikiran kita sudah disibukkan dengan satu pekerjaan, mengamati, merasakan bagaimana nafas ini masuk, bagaimana nafas ini keluar. Jadi layer-layer yang tadi yang saya sebut, lembaran-lembaran kerja tadi tertutup karena kita sudah disibukkan sama satu aktivitas di otak kita. Kalau dari saya pribadi sih itu cukup efektif ya. Setelah itu nanti akan meningkat. Sudah tidak lagi dengan pengamatan keluar masuk, sudah berjalan dengan sendirinya. Dalam prosesi kita ibadah itu kan, kenapa sih dengan pewangian? Jadi jangan dikonotasikan dengan hal-hal yang aneh-aneh. Kita memakai wewangian, atau ekstrimnya kita bakar buhur. Motor lewat, sorry ya, backsound alamiah. Santai, ayo ngopi berjamaah. Tukang sayur lewat lagi. Asik banget. Lanjut. Jadi ketika kita sudah disibukkan sama aktivitas pengamatan tadi, insya Allah jadi yang kita lakukan benar-benar fokus. Walaupun fokus sama khusyuk berbeda ya, itu nantilah mungkin sedulur bisa mencari tahu di tempat-tempat lain, atau mungkin akan kita bahas di next konten kita. Karena ketika ibadah dengan wewangian tadi itu sebetulnya untuk menciptakan rasa kesakralan dalam ibadah itu, rasa kesakralan dalam diri kita, menambah kesakralan, bukan yang macam-macam. Kita kan udah ketemu benar-benar nikmatnya. Kalau dalam bahasa tarekat itu ketemu dengan lazatnya. Lazat itu kenikmatan. Itu luar biasa. Jadi kenikmatannya seperti apa sih? Ya kalau mungkin dalam dibahasakannya mungkin ada kegembiraan, kesenangan, keriangan yang ditimbulkan. Itu kayaknya kurang etis deh ya, kalau menurut saya. Tapi tidak perlu juga ini dijadikan pakem. Jadi saatnya ibadah itu ya adanya silaturahmi, pertemuan. Siapa yang ketemu? Ya sesuatu yang di dalam diri kita lah. Ruhani kita merasa riang. Ketika itu sudah kita gapai, keluar dari setelah merasakan menyelesaikan ibadah tadi, itu akan terbawa. Rasa itu akan selalu terbawa. Dan ketika rasa itu sudah mulai terbawa, kebahagiaan, kenikmatan itu sudah mulai terbawa, hingga kita pengen melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Bisa sedekah, bisa nanti misalnya tadi di sholat duhur, nanti pengen ketemu cepat-cepat di sholat asar, seperti itu. Maka zikir ini kan mengingat ya, zikir ini eling,
Tapi sebaik-baiknya zikir, zikrullah. Sholat ini menyebut nama Allah. Dalam sholat ini ya rangkaian zikir-zikir ini. Kemudian ada juga penyebutan apa sih zikir dengan wirid bedanya? Nah, kalau dari saya, zikir tadi kan eling, mengingat. Wirid itu sesuatu yang kita lakukan secara kontinu, berkelanjutan terus. Jadi kalau tidak wiritan, kalau tidak berzikir, kayak ada yang kurang, kayak ada yang janggal, kurang srek gitu lah. Itu berarti sudah mencapai tahapan wirid. Jadi wirid ini adalah gampangnya buah dari zikir. Nanti di atasnya lagi ada namanya warid. Warid ini pun buah dari wirid. Ketika itu sering kita lakukan terus di dalam 3 keadaan. Kalau di Quran kalau nggak salah sih begitu. Saya kurang begitu hafal. Saya lebih gape dengan bahasa-bahasa yang seperti ini aja. Tapi itu ada di dalam Quran. Dalam tiga keadaan itu, duduk, berdiri, sama tidur. Jangan lepas tuh dalam mengingat. Jangan lepas dalam mengingat. Mengingat bukan artian cuma lisan, tapi benar-benar meresap di hati, meresap di kolbu. Karena puncaknya itu nanti zikir itu sudah tidak berkata-kata lagi di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Bahasanya gremeng-gremeng. Karena zikrullah itu asma-asmanya sudah mengalir, menyatu di dalam aliran darah kita, tersambung di dalam saraf-saraf kita, sehingga apa yang kita kerjakan kalau yang memang buruk, kita akan menolak dengan sendirinya. Ajaibnya di situ. Kalau sudah seperti itu sangat memungkinkan seseorang itu ada, kalau nggak salah sebutan zikrul maut, mengingat kematian. Akan tahapannya akan seperti itu. Itu ya mungkin metode lah, cara-cara bagaimana untuk menghentikan cerewetnya pikiran kita saat kita sedang beribadah. Seperti itu dulu konten saya hari ini. Terima kasih yang sudah mampir, yang sudah like, yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.